dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi baru setelah bilangan, yaitu himpunan. Apa sih itu himpunan? Pernah dengar nggak dengan istilah himpunan? Sepertinya nggak asing ya. Kenapa coba nggak asing? Karena istilah himpunan yang kamu kenal dalam matematika sebenarnya kamu kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari istilahnya itu dikenal dengan kata kelompok, kumpulan, grup, kelas, anggota. Nah, seperti itu. Nggak asing kan? Pernah dengar kan? Nah, seperti itu. Nah, dan konsep dari himpunan ini dikemukakan oleh seorang matematikawan Jerman. Namanya George Cantor. Penasaran nggak dengan George Cantor? Kalau kamu penasaran, silakan search di Google ya. Nah, kemudian perlu kamu ketahui, kali ini Miss buat petualangan baru demi kamu. Supaya apa coba? Supaya kamu lebih memahami arti dari himpunan, ya. Petualangannya apa, ayo? Petualangannya adalah Miss bela-belain pergi ke pasar, ya, melihat yang segar-segar. Nah, di sana ada kumpulan dari buah, kumpulan sayur, kumpulan dari bumbu masakan. Kemudian Miss juga petualangan ke supermarket. Nah, di sana ada kumpulan dari cemilan, minuman-minuman seperti itu ya. Nah, jadi penasaran nggak sama petualangannya Miss? Kalau penasaran, yuk langsung saja. Let's go. Himpunan. Coba amati gambar berikut. Nah, di sini ada kumpulan buah. Buah apa saja yang kamu lihat di dalam? Ya, benar sekali. Ada anggur, ada apel, ada strawberry, ada pisang, ada sangkis. Ya, banyak jenis-jenis buah. Nah, ini namanya kumpulan dari buah. Oke? Kemudian, gambar kedua. Nah, di sini ada apa nih? Jenis-jenis sayur nih, coba lihat kumpulan dari sayur. Apa aja sayur apa di situ? Ada terong, ada wortel, ada buncis, ada kangkung, ada brokoli. Nah, banyak ya jenis dari pada sayur ya. Oke, nah ini kumpulan dari sayur. Kemudian gambar ketiga. Nah, ini kumpulan apa, Hayu? Kumpulan dari bahan-bahan masakan. Tuh ada kecap, ada saus, ada apa lagi tuh? Sok dicari apa lagi? Nah, ada garam, banyak ya. Nah, di situ banyak jenis-jenis bumbu makanan atau bahan masakan gitu ya. Kemudian, nah, ini gambar keempat. Gambar keempat apa nih? Di sebuah supermarket ya. Boleh apa aja supermarketnya, mau Alfamart, mau Indomaret, atau apalah itu ya. Intinya mah market kecil ya. Di situ ada apa? Banyak kumpulan-kumpulan ya. Nah, rak yang pertama kumpulan dari semua cemilan-cemilan. Nah, seperti itu ya. Kumpulan kedua ada minuman dan kumpulan ketiga ada tisu, ada sabun. Nah, seperti itu ya. Jadi dia merupakan kumpulan. Nah, nanti kalau kamu ke supermarket coba perhatikan. Nanti kumpulan-kumpulannya mereka ngumpul nggak di satu tempat, atau di sini ada minuman, ada makanan, tuh langsung campur-campur. Nah, coba nanti kamu perhatikan ya, pasti mereka akan berkumpul. Nah, dalam bahasa matematika, kumpulan itu, nah, artinya itu adalah himpunan ya. Udah paham kan sampai sini? Nah, jadi apa sih pengertian dari himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di garis bawahi ya, dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, seperti itu. Kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Nah, kalau berarti himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, maka kamu harus bisa menentukan yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan ya. Oke. Nah, sekarang contoh dari himpunan. Yang pertama,
kumpulan siswa laki-laki. Nah, ketika disuruh kamu menyebutkan kumpulan siswa laki-laki di kelasmu, nah, bisa kan kamu sebutkan? Berarti bisa terdefinisi dengan jelas. Ketika bisa terdefinisi dengan jelas, berarti dia termasuk dalam himpunan. Kemudian contoh kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Hewan apa aja yuk yang berkaki 4? Ada kambing, sapi, jerapah, dan masih banyak hewan yang lain. Nah, ketika kamu bisa mendefinisikannya dengan jelas, berarti dia adalah himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara yang ada di Asia Tenggara apa aja? Ada Indonesia, ada Singapura, ada Thailand, ada Malaysia, banyak ya. Nah, ketika bisa kamu definisikan dengan jelas, dia himpunan ya. Kemudian yang keempat, himpunan bilangan asli. Nah, di bab 1 kita sudah belajar tentang bilangan. Jadi kalau himpunan bilangan asli ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi bisa kamu definisi dengan jelas ya. Jadi himpunan terdefinisi dengan jelas. Jika ada himpunan, maka ada bukan himpunan. Kalau himpunan bisa terdefinisi dengan jelas, berarti kalau bukan himpunan tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, seperti apa aja sih contoh-contoh dari bukan himpunan? Oke, kita lihat. Oke, yang pertama adalah kumpulan wanita cantik. Nah, kumpulan wanita cantik. Siapa aja yuk yang termasuk dalam kumpulan wanita cantik? Bisa nggak ditentukan? Cantik menurut kamu belum tentu cantik menurut teman kamu. Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B. Jadi, dia tidak terdefinisi dengan jelas karena cantik itu relatif. Tergantung dari sudut pandang seseorang. Nah, berarti dia bukan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan guru-guru tampan. Nah, tampan menurut kamu belum tentu tampan loh menurut Miss. Nah, jadi tampan itu juga relatif, maka dia bukan himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian yang ketiga, kumpulan orang kaya di dunia. Bisa nggak disebutkan kumpulan orang kaya di dunia? Emang orang kaya itu sebatas mana nih kekayaannya? Sehingga kamu bisa memberikan ukuran dia orang kaya atau tidak. Nah, tidak bisa kan? Nah, jadi dia tidak terdefinisi dengan jelas, makanya dia bukan himpunan. Kemudian yang keempat, kumpulan siswa-siswa pandai. Kalau ditanya siswa pandai di kelas kamu, siapa aja? Ayo. Pandai di matematika belum tentu pandai loh di bahasa Indonesia. Belum tentu pandai loh di IPA. Nah, jadi pandai itu relatif ya. Jadi ketika dia relatif dan tidak terdefinisi dengan jelas, maka dia adalah bukan himpunan. Nah, jadi dari sini sudah tahu kan ya menentukan mana himpunan dan mana bukan himpunan. Bisa ya? Oke. Kita next. Sekarang ke penyajian atau penulisan himpunan. Jadi ada caranya untuk menyajikan atau menuliskan himpunan. Nah, seperti apa nih caranya? Yuk kita lihat. Yang pertama, menyebutkan atau mendaftar anggotanya. Jadi disebutkan atau didaftar nih anggotanya. Sering disebut metode roster. Kemudian, yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi sifat ya. Ini bisa disebut metode deskripsi ya, deskripsi. Atau boleh berupa kalimat atau kata-kata ya, deskripsi ya, sifat. Kemudian yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Ya, nanti ada bentuk notasinya. Ya, atau disebut dengan metode rule ya. Kemudian yang keempat adalah diagram Venn. Nah, nanti diagram Venn ini akan ada diagram yang seperti lingkaran. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Nah, yang pertama dengan kalimat ya, atau dengan sifat atau dengan kata-kata ya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil. Jadi dia berupa kalimat atau kata-kata. A adalah himpunan semua bilangan ganjil. Kemudian B adalah himpunan semua huruf vokal. Yang C adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, jadi intinya dia kalimat ya. Kalimat atau kata-kata. Nah, ini yang disebut dengan metode deskripsi tadi. Kemudian yang kedua, mendaftar anggotanya ya.
Ini metode roster, mendaftar anggotanya, jadi didaftar. Nah, tadi kan A adalah himpunan semua bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil apa aja? 1, 3, 5, 7. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk mendaftar anggotanya, kamu harus memasukkan anggotanya dalam kurung kurawal ya. Ada tutup dan buka ya. Jadi, ada buka dan tutup kurung kurawal. Kemudian, anggota-anggotanya diletakkan di dalam ya. Kemudian yang B, himpunan semua huruf vokal. Ada A, E, I, O, U. Nah, seperti itu. Kemudian C, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10 ya. Semua bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima apa aja? 2, 3, 5, 7. Nah, yang kurang dari 10 ya. Berarti jadi sampai hanya 7 ya. Seperti itu. Ya, jadi ada hubungannya dengan bilangan-bilangan yang kemarin kita sudah pelajarin yang di bab 1 ya. Jadi kalau kamu udah paham bilangannya, kehimpunannya lebih gampang. Nah, ini dengan notasi pembentuk himpunan ya. Nah, tadi himpunan A adalah semua bilangan ganjil ya. Jadi notasi pembentuk himpunan hampir sama dengan mendaftar anggotanya, tetap ada buka dan tutup kurung kurawal. Hanya saja di notasi pembentuk himpunan ada X, terus ada garis tegak. Nah, garis tegak ini artinya di mana ya? Jadi garis tegak yang ini artinya di mana ya, seperti itu. Jadi cara membacanya himpunan X di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Kemudian yang B tadi huruf vokal ya. Kita misalkan Y. Jadi boleh huruf apa aja, boleh X, boleh Y, boleh Q, boleh Z. Nah, seperti itu. Nah, di sini huruf vokal kita buat Y. Y di mana Y huruf vokal. Kemudian yang C, himpunan Z di mana Z lebih kecil atau sama dengan 10. Z adalah bilangan prima. Nah, seperti itu ya untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk diagram Venn nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang untuk di sini, misalnya sampai yang notasi pembentuk himpunan ya. Nanti diagram Venn-nya lebih lanjut, lebih dalam ya. Nah, ini contoh soal ya. Tuliskan cara menyatakan himpunan dengan himpunannya itu adalah himpunan bilangan ganjil di antara 5 dan 18. Nah, jadi soalnya itu adalah 5 di antara 5 dan 18 ya, dan bilangan ganjil. Nah, kalau dengan kalimat ya seperti ini ya kalimatnya. Kemudian dengan cara mendaftarkan, nah seperti ini. Jadi kalau bilangan ganjil di antara 5 dan 18, bilangan berapa aja? Ada 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, itu bilangan ganjil. Jadi ada kurung kurawal ya, buka dan tutup. Nah, seperti itu. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, nah seperti ini. A di mana ya Y merupakan ya, kita ngambil nilai Y. Y di mana Y lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 18. Atau Y ada di antara 5 dan 18. Nah, cara bacanya seperti itu bisa ya cara bacanya. Di mana Y bilangan ganjil ya. Jadi Y itu merupakan bilangan ganjil. Nah, tetap dibuat seperti ini biar tidak salah ya, biar lebih lengkap. Nah, kemudian dengan diagram Venn nah seperti ini ya. Jadi diagram Venn-nya ada lingkarannya, lingkaran seperti lonjong ya. Terus anggotanya dimasukkan ke dalam ya. Jadi kalau misalnya ada soal terus disuruh menyatakan himpunan dengan kalimat, mendaftarkan, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn udah bisa ya. Nah, ini coba kamu perhatikan perbedaannya seperti apa ya. Jadi khusus memang dibuat satu soal ini sehingga kamu bisa melihat perbedaan dengan kalimat, dengan mendaftarkan, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan diagram Venn ya. Kelihatan ya perbedaannya ya. Oke, bisa ya. Kemudian ini tantangan soal. Nyatakanlah himpunan berikut dengan kalimat dan notasi pembentuk himpunan ya. P sama dengan buka kurung kurawal 3, 5, 7, 9, 11. Nah, jadi nyatakan himpunan berikut dengan kalimat dan notasi pembentuk himpunan ya. Tantangan soal,
kamu jawab di kolom komentar dengan format yang seperti biasa. Nama, kelas, dan nomor absen, serta jawaban kamu. Ya, nanti tantangan soalnya untuk poin plus. Oke? Ya, ditunggu jawabannya. Silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, sambil kamu menjawab, kita boleh next ya. Nah, sekarang kita ke keanggotaan himpunan ya. Jadi ada keanggotaan dari himpunan. Ya, simbolnya adalah E. E itu artinya elemen atau anggota ya, bahasa matematikanya elemen. Nah, ketika ada E, tanda E, tapi garis miring artinya bukan anggota ya, jadi bukan elemen. Nah, jika ada soal, diketahui C di mana ya, C itu merupakan X-nya lebih kecil dari 11 ya. X-nya bilangan prima. Nah, kalau misalnya X bilangan prima dan X lebih kecil dari 11, menentukannya kamu daftar dulu anggota-anggotanya ya. Tadi kan udah kita belajar cara menyajikan himpunan, yaitu dengan mendaftar anggotanya. Daftar aja dulu ya. X bilangan prima, berarti kalau X-nya bilangan prima lebih kecil dari 11, ada bilangan berapa aja? 2, 3, 5, 7. Nah, iya kan? Nah, 11-nya nggak ikut ya, karena dia lebih kecil. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagian A, satu elemen dari C, benar apa salah? Salah ya, karena satu itu bukan elemen C. Kemudian B, 2 elemen C. Ya, 2 itu masuk nggak bilangan prima? Masuk. Oke, berarti benar. Kemudian yang ketiga, 5 bukan elemen C. Ya, bukan anggota dari C. Tadi 5 masuk nggak bilangan prima? Masuk. Berarti kalau 5 bukan elemen C, berarti salah. Ya, salah. Kemudian, D. 9 bukan elemen C. Benar apa salah? Benar, karena 9 bukan bilangan prima. Kemudian, E. 7 elemen dari C. Benar apa salah? Benar ya, karena 7 adalah bilangan prima. Kemudian, yang F. 11 bukan elemen C. Benar apa? Salah. Benar, karena 11 bukan dari bilangan prima, karena di sini X-nya lebih kecil dari 11 ya. Bisa ya untuk menentukan anggota dari himpunan. Kita masuk ke banyak anggota himpunan. Nah, tadi keanggotaannya udah, dia merupakan anggota atau bukan anggota. Nah, kemudian kita ke banyak anggota. Nah, jadi himpunan ini sama seperti perkumpulan gitu ya. Perkumpulan sekolah, perkumpulan ibu-ibu, arisan, nah seperti itu. Jadi dia merupakan anggota nggak dari perkumpulan itu. Kemudian berapa banyak sih anggotanya? Nah seperti itu kira-kira ya. Jadi kamu lebih paham harusnya kalau misalnya ke perkumpulan gitu ya. Nah banyak anggota himpunan A, nah dituliskan dengan N buka kurung A gitu ya. Jadi kalau banyak anggota himpunan A, cara menuliskannya N, ya N itu banyak, kemudian dalam kurung A. Jadi kalau banyak anggota himpunan Z, berarti N buka kurung Z. Nah, seperti itu ya cara penulisannya. Nah, kita ke contoh, biar kamu lebih paham. Tentukanlah banyak anggota masing-masing himpunan berikut ini. Nah, yang A, himpunan T sama dengan 2, 14, 35, 144. Nah, berarti banyak anggota himpunan T-nya adalah 4. Dari mana 4 nih ngitungnya? 2, ini 1 ya, terus 14, 35, dan 144. Berarti ada 4 dong anggotanya. Nah, seperti itu ya, bisa ya? Nah, dari situ dapatnya 4. Kemudian yang B. Himpunan K sama dengan himpunan huruf vokal dalam abjad. Nah, huruf vokal dalam abjad ada berapa aja? Ada A, I, E, O, U. Berarti ada berapa? Ada 5. Jadi N, K-nya ada 5. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, himpunan G sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai 16. Jadi anggota dari G ada berapa? Ada 17, karena 1 sampai 16 ada 16 angka ditambah sama 0, berarti sama dengan 17.
Kemudian yang D, himpunan M sama dengan P, di mana P lebih kecil dari 15. P itu bilangan prima. Nah, bilangan prima yang lebih kecil dari 15. Nah, daftar dulu anggotanya biar kamu nggak bingung. Berarti ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berarti NM sama dengan 6. Nah, seperti itu ya. Bisa ya. Gampang kan untuk banyak anggota? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis himpunan. Jadi ada himpunan kosong namanya. Nah, apa sih itu himpunan kosong? Ialah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi namanya kosong, berarti dia tidak punya anggota atau elemen ya. Dia tidak punya anggota. Jadi himpunan kosong namanya ya. Lambangnya adalah seperti ini. Jadi kurung kurawal buka dan tutup ya. Dan kosong ya, tidak ada apa-apa. Kemudian atau boleh sama dengan dia tanda 0 tapi digaris miringkan. Nah, seperti itu. Jadi boleh lambang yang mana aja. Artinya kalau lambang ini ada berarti dia himpunan kosong ya, seperti itu. Jadi tidak punya anggota. Kemudian himpunan semesta. Nah, kalau namanya kosong berarti dia tidak punya anggota. Kalau semesta, nah pernah dengarkan semesta alam, semesta jagat raya. Nah, berarti kalau semesta itu adalah himpunan seluruh objek ya. Jadi seluruh objek pembicaraan. Nah, namanya semesta, semesta alam gitu ya. Jadi kan seluruh dari alam gitu ya. Jadi himpunan semesta adalah himpunan seluruh objek pembicaraan. Jadi semuanya masuk ke dalam. Nah, kadang disebut juga himpunan universal ya, universal. Kemudian lambangnya S. Nah, kalau tadi kosong kurung kurawal doang, nah kalau semesta S, gampang ya, semesta S seperti itu. Bisa ya, bedain himpunan kosong sama himpunan semesta. Kemudian ada himpunan tak berhingga. Nah, himpunan tak berhingga ini himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga, namanya tak terhingga ya. Jadi anggotanya pun tak terhingga. Tadi himpunan kosong, anggotanya nggak ada. Nah, terus semesta semuanya. Kalau tak berhingga, tidak terhingga anggotanya. Jadi dia lebih ke banyak anggota ya. Nah, beberapa himpunan bilangan yang tak berhingga. Nah, seperti ini. Yang pertama, bilangan asli. Namanya biasa disebut himpunan A, asli ya. Himpunan asli berapa aja? 1, 2, 3, 4. Dan ada tanda titik 3. Nah, artinya ini dan seterusnya. Dan seterusnya ini sampai mana? Ya, sampai seterusnya, sampai tak terhingga, sampai 1 juta, kayak 1 miliar, 1 triliun. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak berhingga. Ya, makanya bilangan asli itu merupakan bilangan yang tak berhingga. Ya, kemudian bilangan bulat. Nah, bulat biasanya himpunan B gitu ya. Nah, lihat nih, bilangan bulat ada, kan udah belajar ya tentang bilangan kita di bab 1 ada tanda sebelumnya yang artinya lebih ke negatif. Kemudian ada bilangan 0 dan ada bilangan positifnya sampai seterusnya juga. Nah, kemudian bilangan cacah. Himpunan C ya. Cacah sesuai namanya asli A, bulat B, cacah C. Seperti itu. Nah, contoh cacah kan dimulai dari 0. 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian bilangan ganjil. Namanya disebut himpunan L. Ganjil L di belakang ya. Nah, itu 1, 3, 5, 7 sampai seterusnya. Kemudian bilangan genap. Himpunan G atau N ya. Genap G gitu ya. Nah, contohnya 2, 4, 6, 8. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau dan seterusnya ini artinya tak berhingga ya. Jadi ada tanda titik 3. Itu artinya tidak berhingga. Kemudian ada bilangan prima namanya himpunan P. Bilangan rasional namanya himpunan Q. Nah, seperti ini. Ini hanya lambang-lambang saja sebenarnya ya. Jadi A, B, C, L, G atau N, kemudian P dan Q ya. Jadi ini lambang sebenarnya. Oke. Cukup sampai di sini untuk jenis-jenis dari himpunan ya. Pastikan kamu lebih memahami ya. Oke. Oke kelas, thank you for today. Ya gimana? Udah paham tentang himpunannya? Pastinya lebih paham ya. Jadi Miss harap kamu udah bisa memahami tentang pengertian dari himpunan, terus yang mana yang merupakan himpunan dan yang mana bukan himpunan.
yang mana anggota himpunan dan bukan anggota himpunan, terus cara penulisan dari himpunan, ya. Dan kemudian himpunan kosong seperti apa, himpunan semesta seperti apa, himpunan tak berhingga seperti apa, ya. Jadi pastikan kamu lebih memahami, karena materi selanjutnya tentang diagram Venn dan teman-temannya. Jadi pastikan kamu memahami dasarnya dulu. Jadi ketika dasarnya udah tahu tentang himpunan, selanjutnya akan lebih cepat kok, ya. Oke, see you, bye-bye.